Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di pembelajaran produktif kita. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyusun job sheet. Job sheet ini adalah lembar kerja. Jadi ini adalah dasar dari kalian sebelum praktek. Jadi kalian akan menyusun ini sebelum kalian akan praktek. Jadi Ibu tidak akan panjang-panjang lagi, Ibu akan langsung saja bagaimana caranya kita menyusun supaya kalian bisa lebih paham. Nih, kita lihat, kita buka dulu ya. Nah, ini lembar pertama kita, namanya lembar pertama sampul. Di atas ini kalian bisa lihat ada judul perencanaan praktek mata pelajaran. Di sini produk cake dan kue Indonesia. Jadi di sini mata pelajarannya kalian sesuaikan. Kalau PPB berarti produk pastry dan bakery. Kalau PCKI berarti mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia. Kemudian di sini lanjut ke bawahnya itu membuat dan menyajikan hidangan. Hidangan apa dulu? Hidangan yang akan kalian buat. Hidangan misal yang untuk PCKI kalian akan membuat kue Indonesia dari tepung beras, atau langsung saja boleh membuat dan menyajikan hidangan lapis, boleh. Kalau untuk pastry bakery, membuat dan menyajikan hidangan coklat dan permen coklat, ya, yang seperti itu. Oke, lanjut ke bawah. Kita lanjut ke bawah. Ini ada disusun oleh siapa? Kelompok 1. Ini misalnya saja namanya Resti, Keki, Diana. Jadi kalian tulis namanya kalian. Ingat, karena kalian berkelompok, itu dari nama ini, karena ini yakin saja isinya akan sama per kelompok. Tapi Ibu mau perjelas, karena kalian kelompok, nama kalian yang membuat itu bagian atas, ya. Kentara sekali kalau seandainya kamu copy paste, kalian tidak rubah namanya. Nama itu yang membuat itu ada di bagian atas. Jadi itu sudah jelas, oh ini punyanya Resti, karena dia di bagian atas namanya, ya. Kalau yang anggotanya ini bagian bawah, berarti itu hanya anggotanya. Oke, lanjut ke bawah. Ini program keahlian kuliner, ini tidak usah dirubah, kalian sesuaikan saja dengan jurusan kita, dengan sekolah kita. Nanti tahunnya kalian tinggal rubah. Kalau seandainya nanti UKK, kalian tinggal rubah saja 2021. Ya, kita masuk lanjut ke lembar kedua. Di sini pengertian. Nah, kalau seandainya kalian buat lapis, berarti pengertian lapis. Lapis adalah salah satu kue Indonesia yang terbuat dari bahan dasar tepung beras yang dikukus. Nah, itu saja. Tidak perlu panjang lebar, enggak usah pakai sampai berasal dari mana, enggak usah. Yang jelas dasarnya saja sudah ketahuan. Nah, kemudian yang lanjut kedua itu B, tujuan. Tujuan di sini apa? Ini utama ini. Ini harus kalian tahu, karena setiap pempraktek itu harus kalian tahu, mampu menyebutkan peralatan dan bahan pembuatan kue Indonesia berbahan dasar. Yang misal tadi kita buat bahan dasar tepung beras. Jadi kalian tinggal rubah itu saja, tepung beras. Kemudian yang kedua, agar mampu membuat dan menyajikan kue Indonesia berbahan dasar tepung beras. Nah, yang ketiga, ini yang tiga ini kalian tidak usah rubah, karena ini adalah salah satu syarat kalian bisa lanjut ke kelas 3 atau lanjut ke semester 2 yang kelas 12, ya. Ini menjadi salah satu standar kompetensi kelulusan mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia PCKI untuk kelas 11 jasa boga. Jadi kalau seandainya PPB, kalian ganti saja, tinggal mata pelajaran produk pastry dan bakery untuk kelas 11 jasa boga. Nah, ini lanjut ke bagian C. Itu resep kalian tulis. Kalau seandainya ada isiannya, kalian pisahkan antara isian dan bahan utama. Kalau tidak pakai isian, cukup tulis bahan saja. Tidak perlu lagi ada pemisah antara bahan utama dan isian. Jadi kalian misalnya lapis itu kan enggak ada, dia hanya satu. Jadi cukup bahan sekian, tepung beras sekian, tepung kanji sekian, santannya sekian, ya.
Kita lanjut ke persiapan alat. Nah, persiapan alat. Di sini ada 5 kolom. Pertama nomor, kemudian nama alat, spesifikasi, jumlah, dan kegunaan. Nah, di sini kalian bisa pisahkan antara persiapan alat, persiapan untuk memasak atau mengolah, kemudian alat hidang dan lenan. Ini di sini nama alatnya sudah jelas, kemudian spesifikasinya apa? Nah, spesifikasinya komnya yang kalian pakai itu apa? Plastik atau stainless. Jumlah yang kalian pakai itu harus jelas. Jangan sampai kamu tulis di situ 1 terus kalian gunakan ada 3. Itu sudah miss dari antara job sheet dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, kegunaannya apa? Untuk menyimpan bahan atau untuk memerah santan. Itu kegunaannya harus kalian jabarkan. Ya, itu contohnya untuk persiapan alat. Sesuaikan. Nah, ini seperti juga contoh yang di sini, alat hidang. Kalian pakai dessert plate, kemudian spesifikasinya itu keramik. Kalian hanya pakai 1 buah. Nah, itu harus jelas itu 1 buah atau berapa buah yang kalian pakai. Nah, ini untuk kegunaannya untuk menghidangkan. Ya, itu jelas ya. Kita lanjut ke persiapan bahan. Nah, persiapan bahan ini sama dengan persiapan alat. Dia sama 5 kolom. Ya, 5 kolom. Nomor, nama bahan yang kalian pakai, kemudian jumlah, spesifikasi, dan kegunaan. Jadi kalian bisa juga bedakan yang seperti resep yang di atas, itu kalian pakai yang bahan utama atau bahan isian. Kalau seandainya hanya 1 untuk bahan saja, tidak perlu kalian pisah-pisah begini. Langsung saja 1, 2, 3 di bagian nomornya ini kalian langsung saja. Tidak usah dipisahkan antara bahan utama lagi. Ya, kalian hapus saja yang kolom itu. Nah, ini contohnya beras ketan. Nah, jumlah yang kalian pakai itu 500 gram. Kemudian spesifikasinya apa? Dia padat, utuh, bulat, padat, utuh, boleh. Nah, di sini kegunaannya apa? Bisa kalian pakai jadi bahan utama, atau bisa kalian bahan pokok dari pembuatan lapis, boleh. Pembuatan apa yang di sini pembuatan lemper, boleh ya. Nah, di sini lihat lagi yang bagian kedua, santan dari setengah kelapa. Jadi ini kelapanya ingat dari setengah kelapa, berarti dia pakainya 250 ml. Spesifikasinya apa? Putih dan kental. Itu hasil santan karena di sini santan bukan kelapanya. Ya. Nah, di sini kita lanjut ke kegunaannya. Dia sebagai kegunaan santan ini apa? Cairan untuk membuat kue yang tadi, ya. Jadi kalian pikirkan memang, oh kegunaannya apa bahan saya ini, oh ini alat saya ini kegunaannya apa. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik apa kegunaannya dari bahan yang kamu tulis di job sheet. Ya, lanjut ke persiapan area kerja. Nah, persiapan area kerja ini apa? Nah, kita mulai dari pertama. Sebelum kalian kerja itu kalian harus menyapu dan mengepel. Jadi area kerja itu harus bersih. Area kerja luasnya itu harus bersih. Lanjut ke yang kedua, untuk membersihkan meja kerja dan peralatan yang akan digunakan. Nah, itu mempersempit lagi. Jadi area kerja yang kalian pakai itu harus bersih. Nah, setelah itu mengatur bahan yang akan digunakan di meja kerja. Jadi alat dan bahan yang ada di atas yang sudah kalian pergunakan, kalian atur di atas meja. Jadi kalian tata sedemikian rupa, oh ini kegunaannya ini pada saat ini yang saya pakai. Jadi itu yang harus kalian lebih dekat. Yang agak jauh, yang agak lama-lama yang kalian pakai agak jauh enggak apa-apa. Karena itu akan mengganggu proses kerja kalian kalau yang masih lama terus sudah ada di dekatnya kalian. Jadi usahakan itu kalian atur bahan dan alat kalian itu sesuai dengan kegunaannya nanti. Jadi jangan terlalu jauh dan jangan juga terlalu dekat. Lanjut ke G, persiapan pribadi. Nah, ini kalian persiapan pribadi setelah kalian mengatur alat-alat kalian. Nah, siapkan diri kalian menggunakan baju chef, apronnya, celemek, kemudian yang pakai jilbab dirapikan jilbabnya, kemudian yang pakai cincin dilepas cincinnya, kemudian yang panjang kukunya dipotong kukunya, kemudian cuci tangan. Yang paling utama kita sekarang pakai hand glove, pakai sarung tangan plastik. Jadi usahakan pakai sarung tangan plastik sebelum kalian kerja. Oke, kita lanjut ke
langkah kerja, ya, langkah kerja. Nah, langkah kerja ini mulai dari kalian persiapan bahan sampai kalian menghidangkan. Jadi kalian bisa baca sendiri, itu harus runtut dari mulai dari kalian mencuci beras, ini contohnya dari mencuci sampai didinginkan kemudian disajikan. Lanjut ke I, berkemas. Berkemas itu kalian mengumpulkan semua. Jadi kalian setelah kalian selesai memplating dan menghidangkan hidangan kalian, kalian bersihkan area kerja kalian mulai dari yang terkecil dulu. Jadi kalian kumpulkan dulu yang alat-alat yang kotor, kemudian merapikan bahan-bahan yang masih ada. Kemudian kalian cuci yang kotor, kembalikan bahan-bahan yang masih ada ke tempat yang semula. Kemudian alat-alat yang sudah dicuci kalian keringkan dan letakkan kembali ke tempat semula. Nah ya. Kemudian yang pembersihan yang ketiga, berkemas yang ketiga itu membersihkan area kerja secara luas. Jadi area yang pertama yang kalian pakai, area yang secara luas itu kalian bersihkan, disapu, meja kerjanya dilap, kemudian dipel lantainya. Jadi kita mulai dengan keadaan bersih dan diakhiri dengan keadaan bersih, ya. Oke, kita lanjut ke perencanaan harga jual. Nah, perencanaan harga jual ini kalian bisa lihat di sini dicontoh. Di sini kita pakai 5 kolom. Di situ ada nomor, nama bahan, jumlah kebutuhan, harga satuan, jumlah biaya. Nomor sudah jelas, nama bahan sudah jelas, jumlah kebutuhan sudah jelas berapa yang kalian pakai. Kemudian harga satuan, harga yang kalian beli. Misalnya satu bungkus harganya sekian. Nah, ini beras ketan di sini kalian butuhkan 500 gram. Kemudian harga per kilonya itu 20.000, itu per kilo. Nah, jumlah biaya itu jumlah yang kalian pergunakan. Kalian di sini pakai 500 gram. Berarti itu setengah dari 1 kilogram. Artinya itu harga 20.000, berarti kalian bagi 2 karena kalian hanya gunakan 500 gram. Ya, jadi kalian hanya pakai 500 gram di sini. Nah, ini 500 gram. Kemudian ini harga per kilonya. Jadi yang jadinya itu hanya 10.000 yang kalian pakai. Ya, jadi 10.000 saja yang kalian pakai. Nah, lanjut ke sini, ke santan. Santan kalian hanya pakai 250 ml. Kemudian di nama bahan sudah jelas, santan itu dari setengah kelapa. Dan harga satu buah kelapa itu adalah Rp6.000. Jadi dari Rp6.000 itu karena dia setengah kelapa berarti kalian bagi 2 saja harganya. Jadinya Rp3.000 yang kalian pakai untuk pembuatan lemper. Ini contohnya saja ya. Kita lanjut yang lain lagi. Nah, ini ikan. Kalau ini ikan gampang. Ya, kita masuk ke minyak goreng saja. Minyak goreng kalian pakai hanya 100 ml. 100 ml ini hanya untuk menumis. Ini untuk contoh karena kita buat lemper. 100 ml. Dan yang kalian beli itu minyak harganya 15.000 per liter. 1 liter itu berapa mili? 1000 mili. Artinya itu 1/10-nya yang kalian pakai. Jadi 15.000 kalian bagi ke 10, jadi harganya yang kalian pakai itu hanya Rp1.500. Ya. Jadi itu caranya untuk menghitung harga jual. Harga satuannya. Nah, setelah kalian hitung semuanya, kemudian kalian total, inilah hasil totalnya, 42.000. Ya. 42.000 ini adalah jumlah keseluruhan bahan. Nah, ini 42.000. 42.000. Kemudian untuk
Kemudian untuk nah, setelah kalian dapatkan harga yang jumlah keseluruhan bahan yang 42.000 ini, kalian setelah membuat, kalian sudah tahu, kalian perkirakanlah berapa hasilnya setelah kalian buat. Ini perkiraan ibu kemarin itu jadinya 30. Jadi untuk mendapat harga satuan dari produk itu, kalian harga total ini, total yang di sini, kalian bagi dengan perkiraan jumlah produk. Nah, hasilnya di sini ibu dapatkan 1.400. Ya, 1.400. Nah, 1.400 ini, 1.400 ini kita tambah lagi dengan laba. Nah, labanya kita tentukan berapa. Nah, di sini ibu hanya menentukan supaya kalian hanya 30%. Jadi, 30% ini kalian kalikan dengan 1.400. Jadi 1.400 itu kalian kalikan, untuk dapat 420 ini kalian kalikan dulu 1.400 dikali 30% itu berapa hasilnya. Nah, inilah hasilnya 420. Ya. Setelah kalian dapatkan hasil itu, kalian jumlahkan 1.400 ditambah dengan 420, hasilnya ini. Nah, jadi kalian tambahkan hasilnya 1.820. Nah, setelah kalian sudah dapatkan 1.820, itu kalian bulatkan, karena tidak mungkin kalian menjual dengan harga 1.820. Jadi kita bulatkan menjadi Rp2.000. Jadi harga jual untuk satu buah lemper itu Rp2.000. Nah, setelah kalian dapatkan harga jualnya, kita lanjut ke rencana tenaga dan waktu. Nah, untuk rencana tenaga dan waktu itu harus kalian persiapkan, rinci sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Nah, ibu contohkan di sini. Ini di sini karena tiga orang dalam satu kelompok, jadi namanya ada 3 dalam kelompok ini. Kemudian ada nomor, ada waktu. Jadi kalian bagi memang. Oh, Resti dia bagian ini, bagian ini, apa yang dia kerjakan. Jadi kalian rincikan memang waktunya. Oh, persiapan bahan, persiapan alat, kemudian apalagi yang dia kerjakan yang lain. Ya, itu harus jelas dan tidak sampai di sini saja. Mungkin kalian akan kerjakan dari jam 9 sampai jam 12. Itu harus kalian rincikan memang. Kalaupun nanti ada perubahan, itu berarti sudah miss dari job sheet. Nah, itulah nanti gunanya evaluasi. Nah, sekarang kalian ibu kembali lagi ke rencana tenaga dan waktu. Nah, di sini kita lihat di jam 9 sampai jam 9.15 berarti 15 menit itu Resti dan Diana mempersiapkan bahan. Kemudian Kiki mempersiapkan alat. Jadi tidak apa-apa kalau seandainya 2 orang yang mempersiapkan bahan atau 2 orang yang mempersiapkan alat, disesuaikan dengan kebanyakan pekerjaan. Ya. Kemudian kita lanjut. Kemudian di jam 9.15 sampai jam 10 itu 45 menit. Berarti apa saja yang bisa digunakan dalam 45 menit itu. Jadi kalian bisa rincikan 15 menit kah atau 30 menit kah atau 45 menit. Itu yang apa saja yang kalian bisa pergunakan, pekerjaan apa yang kalian bisa kerjakan dalam waktu itu. Nah, ini contohnya di sini dalam waktu 45 menit Resti bisa membuat bahan utama dan isian. Nah, setelah dia misalnya kalian bisa membayangkan kenapa dia bisa membuat bahan utama dan isian. Nah, seperti ini. Membuat bahan utama itu kan kalau untuk membuat lemper itu dia mengukus kan artinya dia ditinggal. Nah, artinya dia bisa sambil menunggu kukusan
kukusan, dia bisa membuat isian. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini Diana membuat isian juga. Artinya Resti membantu Diana membuat isian. Jadi itu harus jelas. Oh, setelah ini saya harus bantu dulu Diana. Oh, setelah ini saya harus bantu Kiki karena Kiki mempersiapkan mempersiapkan daun-daunnya yang akan membungkus lemper, ya. Ini ibu sengaja ibu beri contoh hanya 2 supaya kalian bisa berpikir apa yang kalian akan susun sesuai dengan apa yang akan kalian buat. Nah, evaluasi ini kita lanjut ke evaluasi di evaluasi. Evaluasi di sini ada 2, evaluasi produk dan evaluasi diri. Biasanya ibu akan setelah selesai praktek itu akan ibu minta kalian mengisi evaluasi produk dan evaluasi diri. Kenapa? Karena supaya kalian tahu, oh kesalahan saya ada di sini, oh kesalahan produk saya ada di sini. Nah, misalnya seperti ini, evaluasi produk. Hasil produk kalian, misalnya lemper, tidak usah lemper, yang kemarin saja. Hasil aram-aram kalian itu nasinya tidak rapat, masih terhambur. Nah, itu evaluasi produknya, dia tidak lunak, belum lunak evaluasi produknya. Nah, artinya kalian sudah tahu aram-aram saya berasnya kurang lunak. Kedepannya saya akan lebih lama mengukus nasinya sebelum saya bungkus, atau saya akan lebih lama mengukus aram-aram sebelum saya angkat. Nah, itu evaluasi produk. Nah, ya, untuk evaluasi diri ini itu kalian lihat diri kalian sendiri, bukan teman. Itu evaluasi diri, artinya kalian nilai diri kalian sendiri. Apa kesalahan saya selama kalian praktek? Ya, apa kesalahan saya selama praktek? Misalnya produk kamu, misalnya ini ya, misalnya produk kamu arem-arem, nasinya hangus. Nah, evaluasi diri kamu apa? Tadi saya mengukus hangus karena airnya kurang. Evaluasinya apa? Perbaikannya apa? Untuk praktek selanjutnya saya akan lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan produk yang akan saya buat. Nah, itu evaluasi. Jadi kalian sudah menilai, oh ini kesalahan saya, ini perbaikan saya. Ini kesalahan produk saya, ini perbaikannya ke depan. Ya, itu untuk evaluasi. Nah, selanjutnya untuk penilaian, ini ibu yang buat isi. Ini ibu yang isi. Mulai dari perencanaan seharusnya ini penilaian ini ibu berikan pada saat kita belajar di sekolah. Jadi kalian ibu lihat perencanaannya bagaimana hasilnya, kemudian proses kerjanya kalian bagaimana. Nah, inilah kegunaan pada saat daring ini, kalian ibu gunakan video. Video itu gunanya untuk ibu lihat proses kerjamu bagaimana, dan foto hasil akhirnya itu adalah yang ibu akan lihat bagaimana hasil produkmu, hasilnya bagaimana, apakah bagus atau tidak atau kurang, ya. Itu untuk penilaian. Ya, mungkin itu saja, demikian untuk pembuatan job sheet. Ibu harapkan semoga dengan penjelasan ini kalian bisa mengerti dan lebih baik lagi dari job sheet yang kemarin. Dan ibu harapkan bila ada yang masih belum paham, silakan bertanya, silakan wapri ibu apa yang kurang dari pembelajaran hari ini. Oke, ibu akhiri untuk pembelajaran pembuatan job sheet dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.